Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi seluruh penonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Suyoto dengan nomor urut 171 dengan NIM 2305100024. Di sini, saya dan seluruh rekan kelompok sebelah saya akan mempresentasikan topik pertama bahasa Indonesia, yaitu tentang kesantunan berbahasa. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Kenalkan, anggota kelompok 11. Yang pertama, Mutiara Ulima Konita. Yang kedua, Salsabila Adiza Zahyani. Yang ketiga, Chandra Sulistyo Hepsari. Yang keempat, Nada Tri Agustin. Yang kelima, Humam Naswa Fawazi. Yang ke 6. Favian Ihsan Saputra. Yang ketujuh, Fadil Muhammad Suyoto. Yang ke-8, Heesel Adre Aryawan. Yang ke-9, Iqbal Ahyubi. Yang ke-10, Muhammad Hamam Adli. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sering digunakan oleh makhluk sosial, yaitu manusia, yang digunakan manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Penggunaan bahasa santun merupakan hal yang penting dalam komunikasi karena menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kesantunan berbahasa? Pernahkah Anda merasa tersinggung karena penggunaan bahasa orang lain? Mengapa kesantunan berbahasa itu penting? Saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Santunan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan berbahasa dapat diartikan juga sebagai pengungkapan pikiran dan perasaan dengan halus, baik, dan sopan dalam interaksi komunikasi verbal. Kesantunan berbahasa mencerminkan budi halus bakti luhur seorang dengan tidak menyakiti perasaan dan memberikan pilihan kepada orang lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi kesantunan berbahasa. Fungsi yang pertama adalah fungsi deklaratif. Biasanya digunakan untuk memberikan informasi atau meminta informasi. Yang kedua adalah fungsi interrogatif. Biasanya digunakan untuk menanyakan pertanyaan. Yang ketiga adalah fungsi imperatif. Biasanya fungsi ini digunakan untuk memberikan perintah atau memberikan permintaan. Yang keempat adalah meminta maaf. Maksud dari meminta maaf itu sendiri adalah seperti mengakui kesalahan atau menyatakan permintaan maaf secara sopan dan santun. Yang kelima adalah memberikan kritik. Maksud dari memberikan kritik itu sendiri adalah memberikan penilaian dengan sopan dan menggunakan bahasa yang tidak merendahkan. Saya Chandra Sulistyo Hepsari, nomor urut 166. Ciri-ciri kesantunan berbahasa. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata yang baik agar lawan bicara tidak tersinggung. Gunakanlah kata yang sopan, tidak kasar, dan tidak merendahkan. Hindari kata yang dapat menyinggung perasaan lawan bicara. Yang kedua yaitu menggunakan nada dan intonasi yang lemah lembut. Gunakanlah intonasi yang tenang dan sopan agar lawan bicara merasa nyaman. Hindari intonasi nada tinggi karena hal tersebut dapat menyebabkan lawan bicara berpikir bahwa kita bersikap kurang sopan. Yang ketiga yaitu semakin panjang tuturan seseorang berarti semakin besar keinginan orang tersebut bersikap santun pada lawannya. Panjangnya penuturan seseorang mencerminkan keinginan menyampaikan pesan dengan jelas dan rinci. Hal ini menunjukkan niat baik untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahpahaman dalam percakapan tersebut. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu perbedaan aspek kesantunan lisan dan tulisan. Untuk aspek pertama yaitu ketepatan waktu. Pada media lisan, lebih bersifat instan, membutuhkan respon yang cepat. Namun untuk tulisan, memungkinkan penyusunan kata dengan lebih matang dan pemikiran yang lebih mendalam. Aspek kedua yaitu ekspresi wajah dan suara. Pada media lisan, ekspresi wajah, nada suara, dan gestur memainkan peran yang penting. Namun pada media tulisan, tidak memiliki ekspresi wajah dan intonasi suara, sehingga kata-kata harus cukup jelas
dan makna yang disampaikan harus tidak belibet dan tepat pada topik pembicaraan. Selanjutnya, pada aspek yang ketiga, yaitu ketegasan makna. Pada media lisan, makna bisa tergantung pada intonasi dan ekspresi. Namun, pada media tulisan, makna harus dinyatakan dengan jelas tanpa ketergantungan pada aspek lisan. 4. Revisi. Pada media lisan, sulit untuk merevisi apa yang sudah diucapkan. Namun, penulis bisa merevisi dan menyempurnakan teks sebelum disampaikan pada media tulisan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Al-Ahyubi dengan NIM 23051000030. Saya dari kelompok 11. Berikut saya menjelaskan prinsip kesantunan bahasa, yaitu yang ke-1, maksim kuantitas, yaitu setiap partisipan memberikan kontribusi secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lawan tutur. Yang kedua, maksim kualitas, yaitu setiap partisipan menyampaikan sesuatu dengan fakta-fakta yang ada, tidak dikurangi ataupun dilebih-lebihkan sehingga tidak mengakibatkan suatu hambatan komunikasi. Yang ketiga, maksim relevansi, setiap partisipan memberikan kontribusi sesuai dengan topik pembicaraan. Yang keempat, maksim pelaksanaan, yaitu setiap partisipan memperhatikan topik pembicaraan serta cara dan situasi tuturan. Berikut kesimpulan dari prinsip kesantunan bahasa, yaitu kesantunan bahasa melibatkan penggunaan dan kata-kata dan ungkapan dengan penuh hormat, dengan menghindari bahasa kasar serta memperhatikan konteks dan situasi komunikasi untuk menciptakan interaksi yang sopan dan menyenangkan. Sekian dari saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Olima Konita dengan nomor urut 5. Di sini saya akan melanjutkan dengan memaparkan beberapa hal yang harus kita hindari oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi agar tuturan yang kita sampaikan santun dan tidak melanggar norma. Yang pertama yaitu jangan mempermalukan lawan bicara. Hindarilah kata bernada mengejek, menyepelekan, menghina, atau merendahkan lawan bicara. Oke, misal ada seorang ibu yang mengatakan, anak ibu malas ya, gimana bisa pintar? Coba bandingkan apabila ibu tersebut berbicara seperti ini. Anak ibu sebetulnya cukup pandai, hanya kadang-kadang kurang tekun. Nah, dengan melabeli anak pandai dan tekun, maka anak itu pastinya akan berpikir kalau dia itu bisa pandai kalau dia tekun. Jadi anak ini yang awalnya mungkin malas-malasan, nantinya bisa berkembang. Karena ucapan yang telah diberikan si ibu tadi. Beda cerita kalau si ibu bilang anak itu malas, gimana bisa pintar. Yang ada malah si anak ngedrop dan semakin malas untuk belajar. Intinya perkataan seperti ini bisa mempengaruhi pola kembang anak. Kemudian yang kedua, jangan menyombongkan diri, membanggakan diri, atau memuji diri di hadapan lawan tutur. Misalnya ada seorang ibu yang mengatakan, anakku itu memang hebat, selalu menjadi juara kelas dan baru lulus ujian nasional dengan angka rata-rata 9,5 kemarin. Coba bandingkan apabila ibu tersebut mengatakan, anakku sebenarnya biasa-biasa saja, cuma tekun sehingga sering menjadi juara kelas dan dalam ujian nasional lulus dengan angka lumayan. Dengan perkataan seperti ini, lawan bicara ibu ini yang mungkin anaknya memiliki nilai yang pas-pasan, tidak akan merasa malu atau rendah diri. Justru akan merasa kagum dengan ibu yang memiliki anak dengan nilai yang tinggi tadi, karena rendah hati, dan akan berusaha menasihati anaknya untuk lebih tekun dalam belajar. Yang terakhir, jangan menghina atau menjelek-jelekan milik orang lain, sehingga orang tersebut merasa tidak marah. Misal ada seseorang yang mengatakan, motormu yang sudah butut itu buang saja ke got. Coba bandingkan apabila orang tersebut mengatakan, motormu ini kalau dirawat dengan baik, tentunya masih terlihat bagus. Saya pun masih ingin memilikinya.
Perkataan yang pertama tadi apabila diucapkan pastinya akan membuat si pemilik motor sakit hati ya, walaupun itu niatnya bercanda dengan teman dekat sekalipun. Menurut saya jangan sekali-kali ucapkan hal seperti itu karena bisa jadi motor itu adalah satu-satunya yang ia punya atau berharga. Nah, itu tadi pentingnya kesantunan dan pemilihan kata dalam berbahasa. Baik, perkenalkan nama saya Flavian Nisang Saputra dengan NIM 23050900027, nomor urut 169. Contoh bertutur kata yang santun. Berbicara sopan kepada orang yang lebih tua, bertutur kata sopan dengan kosakata yang baik, berbicara dengan ramah kepada sesama teman. Berikut ini contoh dialognya, yaitu yang pertama pada saat berbicara seorang guru dengan sopan dan menghormati. Siswa, permisi, maaf Bu, sekarang ada jam Ibu di kelas 8B. Guru, oh ya, maaf saya lupa, terima kasih sudah diingatkan. Yang kedua, siswa, permisi, izin Pak, saya memiliki pertanyaan tentang tugas ini. Bisakah saya meminta bantuan kepada Anda? Guru menjawab, bisa, silakan saja. Siswa, terima kasih Pak. Contoh yang kedua yaitu pada saat berbicara kepada teman sebaya. Siswa 1, permisi, bolehkah saya meminjam tip-ek? Siswa 2 menjawab, silahkan, ini ambil aja. Siswa 1 kembali mengucapkan terima kasih. Contoh yang ketiga pada saat bertanya kepada orang lain. Permisi, saya ingin bertanya Pak, rumahnya Bapak kepala desa ini di mana ya? Contoh yang keempat, pada saat meminta maaf kepada orang lain. Yang pertama, minta maaf, tidak seharusnya aku meninggalkanmu sendirian. Contoh yang kedua, aku minta maaf ya teman-teman, tidak seharusnya aku bersikap kasar seperti itu. Permintaan maaf harus dilakukan dengan tulus, dari hati yang paling dalam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Humas Fafazi dengan NIM 23050900020 dengan nomor urut 168. Dan di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat kesantunan bahasa. Langsung saja, yang pertama adalah menghindari konflik. Kesantunan bahasa dapat membantu menghindari konflik, karena bahasa yang sopan dan ramah dapat menunjukkan kesantunan positif. Nah, sebaliknya, bahasa yang kasar atau menghina dapat menunjukkan kesantunan negatif dan memicu konflik. Dapat disimpulkan bahwa dalam berkomunikasi, kesantunan berbahasa erat kaitannya dengan pertuturan, di mana setiap individu dalam masyarakat yang melakukan interaksi bahasa, baik sebagai penutur maupun mitra tutur, hendaknya memahami dan mematuhi kaidah kesantunan bahasa demi keharmonisan dan menghindari konflik. Yang kedua, memberikan rasa hormat. Kesantunan bahasa merupakan suatu moral dan suatu dasar atas perilaku seseorang. Dalam kesantunan bahasa, kita dapat menilai suatu sifat dalam diri seseorang itu, atau kita pun dapat melihat karakteristik dari diri seseorang itu. Dari tata bahasanya ataupun dari tutur bahasanya, kita akan mampu menilai apakah individu memiliki kesantunan dan norma adat atau tidak. Dalam berbahasa, penutur dapat menunjukkan rasa hormat pada mitra tuturnya dengan cara menghindari penggunaan kata-kata kasar atau tidak sopan, sehingga dapat pula membangun hubungan yang harmonis. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi. Dengan kesantunan bahasa akan membantu penyampaian pesan dengan jelas dan mudah dimengerti, sehingga kualitas komunikasi antar lawan bicara akan menjadi lebih baik. Kemudian, yang keempat, meningkatkan citra diri. Kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang jelas, lugas, dan sopan mencerminkan penguasaan yang baik terhadap bahasa. Orang yang dapat berkomunikasi dengan baik dan memperhatikan tata bahasa seringkali dipandang sebagai individu yang berpendidikan dan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi. Kesantunan dalam berkomunikasi membantu individu menciptakan kesan yang positif pada lawan bicara. Dengan menggunakan bahasa yang sopan, serta menyampaikan pesan yang jelas dan penuh empati, hubungan yang harmonis dan menyenangkan dapat terbentuk. Ini dapat berperan dalam membentuk citra diri yang baik di mata orang lain. Kemudian, yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran akan budaya. Jadi, kesantunan bahasa berkontribusi pada peningkatan kesadaran terhadap budaya. Karena
Bahasa merupakan elemen utama dalam keberagaman budaya. Bahasa berfungsi sebagai medium komunikasi untuk mentransmisikan pesan dan nilai. Kesantunan berbahasa mencerminkan serangkaian norma perilaku yang dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat sebagai pedoman dalam interaksi sosial. Hal ini dapat meliputi penggunaan kata-kata yang sopan, tidak menggunakan unsur kasar, menjauhi potensi menyakiti perasaan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa bahasa yang sopan mencerminkan karakteristik budaya dari suatu komunitas tertentu. Jadi itulah manfaat dari kesantunan bahasa. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamam Adli dengan NIM 2305100033. Di sini saya ingin membacakan kesimpulan. Dalam berkomunikasi dengan santun dalam bahasa, terdapat 4 aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus menggunakan diksi yang tepat dan kata yang jelas agar menghindari interpretasi yang berbeda. Kedua, penting untuk menghindari tuduhan dan memojokkan lawan tutur dalam percakapan kita. Ketiga, santun dalam bahasa mencakup kejujuran, sopan santun, dan daya tarik dalam penyampaian pesan. Semua aspek ini sangat relevan dalam menjalani komunikasi yang efektif. Sekian dari kami semua. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, mohon dimaafkan.